Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Bab 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada waktu itu, datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah Injil Tuhan. Jangan hidup dengan percuma. Inilah sampan, santapan pembangkit harapan, bersama saya, Pater Domi Kevi SVD. Saudara-saudariku yang terkasih, buatlah sesuatu yang berguna bagi kehidupan. Itulah misi utama dalam hidup. Mendapatkan pekerjaan, membangun keluarga, mengejar target pekerjaan, itu hanyalah teknis kehidupan. Tetapi misi utama dari setiap kehidupan adalah melakukan sesuatu yang berguna untuk kehidupan, baik itu hidup sendiri maupun terutama untuk kehidupan orang lain. Terkadang kita tergoda untuk merasa rugi dan merasa sia-sia melakukan sesuatu yang berguna bagi sesama kita. Namun sesungguhnya itu adalah misi mulia yang diharapkan Tuhan dari setiap pemberian atau kasih karunia yang Ia limpahkan dalam hidup kita. Saudara-saudariku terkasih, jangan hidup dengan percuma. Itulah kata sederhana dari membuat kehidupan kita itu berguna bagi kehidupan baik di dunia ini, terutama untuk kehidupan yang akan datang. Yesus memberikan sebuah pelajaran berupa suatu pandangan hidup dalam warta Injil hari ini, bahwa ketika kita menyaksikan penderitaan yang dialami oleh sesama, pikiran pertama yang harus kita bangun adalah, apa yang harus saya buat supaya saya tidak melalui jalan yang sama, atau supaya bisa membantu dan menolong sesama. Jika jalan itu adalah pertobatan, ya kita perlu bertobat. Jika jalan itu adalah kita harus mengasihi, maka kasihilah dengan penuh ketulusan. Jika jalan itu adalah kita harus berdamai, maka berdamailah agar kita tidak melewati jalan penderitaan yang sama. Yesus tidak mengajak kita untuk mengharapkan kesusahan dan penderitaan orang lain, apalagi menertawakan pengalaman kesusahan
atau kejatuhan sesama kita. Buatlah sesuatu yang berguna. Jika tidak mampu menolong, maka belajarlah untuk memperbaiki kehidupan sendiri. Mengapa demikian? Karena menurut Paulus, kepada kita semua Kristus menganugerahkan berbagai kasih karunia atau berkat. Maka kita diminta untuk tidak diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran atau permainan palsu dalam kelicikan yang menyesatkan kehidupan kita. Hidup kita tidak akan berguna apabila kita tertiup dan terbawa oleh tiupan permainan-permainan yang menyesatkan kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, tetaplah berjuang hidup sebagai tubuh yang berguna dari kepala kita yang sama, yakni Kristus, dalam pelayanan sesuai kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Janganlah hidup dengan percuma, tetapi buatlah sesuatu yang berguna. Jika itu adalah pertobatan, maka buatlah itu. Jika itu tentang mengasihi, maka kasihilah dengan setulusnya. Jika itu tentang pengampunan, maka ampunilah. Jika itu tentang memberi, maka berikanlah. Karena semua yang kita miliki adalah titipan kasih karunia Allah atau titipan Allah agar hidup kita berguna bagi kehidupan sesama kita dan terutama bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati kita semua.